Tidak ada yang perlu disesali dari kekalahan dari Australia, saudara-saudara. Kekalahan di babak 16 besar Piala Asia. Justru Indonesia, sepak bola Indonesia, tim nasional Indonesia itu punya masa depan yang bagus. Nanti di Piala Asia U23 itu pemainnya yang kemarin tampil di Piala Asia itu nanti mayoritas akan tampil di Piala Asia U23, kualifikasi menuju Olimpiade. Jadi ya optimistis lah saudara-saudara, optimistis, masa depannya bagus sekali dan jalan masih panjang. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Akan ada yang kita ulas, kita analisis, kita bacotin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, Filipina, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara air, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, bukan klaim, berdasarkan fakta, bukan pula provokasi, kebencian, atau bermuatan politik. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan membahas, kita akan mengevaluasi performa tim nasional Indonesia di Piala Asia 2023. Luar biasa, saudara-saudara, luar biasa penampilan Indonesia. Walaupun kalah dari Australia di pertandingan babak 16 besar. Kalah dengan skor yang cukup mencolok. Tetapi kalau saudara-saudara lihat permainannya luar biasa. Baru kali ini saya melihat tim Indonesia itu bermain melawan tim dari Eropa. Australia itu walaupun asalnya dari AFC, tapi juga orang-orangnya Eropa semua itu, saudara. Itu luar biasa. Bermain melawan Australia itu kalau saudara-saudara Indonesia nggak ada takut-takutnya. Mendikte, mendominasi, pantang menyerah. Walaupun ya memang ada kelemahan di eksekusinya. Tidak ada peluang yang bisa dijadikan gol. Itu saja. Tetapi secara umum luar biasa, saudara-saudara. Permainannya berani sekali, saudara-saudara. Berani sekali, berani mendikte, berani memainkan bola, berani melakukan eksekusi walaupun tidak maksimal. Luar biasa. Dan kekalahan ini tidak perlu kita ratapi. Justru kita harus optimistis karena masa depan sepak bola Indonesia itu sangat cerah. Karena ini adalah mayoritas adalah pemain muda. Rata-rata itu saudara-saudara 22 tahun, 22 apa 21 tahun gitu. Wah, luar biasa, saudara. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita bacotin di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara. Jadi begini, langkah tim nasional Indonesia akhirnya terhenti di babak 16 besar. Kekalahan 0-4 dari Australia menjadi akhir dari perjalanan spektakuler, perjalanan penuh keajaiban, perjalanan penuh keberuntungan Indonesia di Piala Asia 2023 di Qatar. Walaupun kalah, saudara-saudara, saudara-saudara harus senang, harus bersyukur, dan harus optimistis melihat penampilan Indonesia melawan Australia. Saudara-saudara perhatikan, permainan Indonesia melawan Australia itu keren, saudara-saudara. Saya rasa keren sekali. Baru kali ini saya melihat orang-orang Indonesia, orang-orang Melayu, orang-orang keturunan. Orang-orang Indo itu kalau melawan orang-orang Eropa itu mukanya tidak pucat. Ini yang penting. Mukanya tidak pucat, dia tidak nunduk, dia terlihat berani sekali, saudara-saudara. Pemain-pemain keturunan maupun pemain-pemain lokal Indonesia itu berani sekali. Dan saudara-saudara lihat, cara bermainnya juga bagus, pressing. Mereka hampir mirip seperti pertandingan melawan Vietnam, saudara-saudara. Hampir mirip pertandingan melawan Vietnam. Pressing dilakukan sejak pertahanan
sejak pertahanan Australia, kemudian para pemain berusaha mendikte. Mereka berani sekali melakukan umpan passing 1-2, kemudian bermanuver. Ini tidak mudah, saudara-saudara, tidak mudah karena Australia bermain dengan powernya bagus sekali. Powernya baguslah, strength, apa itu? Kekuatannya bagus sekali dan itu nggak mudah. Dan itu ternyata dilakukan oleh Indonesia sejak menit pertama. Bahkan Indonesia berusaha untuk mengambil inisiatif walaupun dengan skema yang sebenarnya cukup defensif lah. 5-4-1 yang kemudian bisa berubah menjadi 3-4-3, bisa berubah menjadi 3-6-1. Fleksibel sekali lah saudara-saudara. Permutasinya, pergerakan mereka fleksibel dan Indonesia benar-benar tidak takut. Itu yang saya harus mengatakan, itu salut sekali saudara-saudara. Salut sekali. Jadi mereka tidak takut, mereka berani melawan. Biasanya kalau orang Indonesia itu ketemu bule itu akan nunduk-nunduk, inferior lah. Tetapi itu tidak terjadi, saudara-saudara. Tidak terjadi. Keren. Sebenarnya bukan hanya melawan Australia saja, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan secara seksama dengan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, saudara akan tahu bahwa pertandingan melawan Jepang pun pemain Indonesia sebenarnya juga bagus. Pertandingan melawan Irak itu juga bagus. Pemain itu berani bertarung. Itu yang menurut saya poin pentingnya di situ. Kuncinya di situ, berani bertarung, berani berduel, berani pegang bola, berani berusaha untuk build up serangan, berani untuk pressing, berani untuk melakukan marking, berani untuk berduel, beradu kaki, itu berani, itu terjadi. Hanya memang saudara-saudara, hanya memang eksekusinya, penyelesaian akhirnya yang menurut saya tidak terlalu bagus. Dan itu wajar karena kita tidak punya penyerang yang cukup berpengalaman, kita tidak punya penyerang yang seperti Robert Lewandowski atau Karim Benzema atau siapa lagi atau Harry Maguire. Bukan. Itu sudah. Jadi itu terlihat itu kelemahan kita memang ada di titik di lini depan itu. Kita butuh penyerang yang tajam. Dan sebenarnya pertandingan melawan Vietnam itu juga bagus kita menang, walaupun sebenarnya kita bisa mencetak lebih dari 1 gol, karena kita nggak punya penyerang yang benar-benar tajam, yang benar-benar goal getter lah istilahnya begitu. Dan itu menjadi pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Ramadan Sananta itu kabarnya tidak dalam kondisi 100% sehingga Rafael Strike yang diberikan kepercayaan untuk bermain sebagai starting line up dan terus bermain. Nah, itu menurut informasi yang saya terima. Dan secara umum luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa. Tampil di Piala Asia setelah vakum sejak 2007. Kemudian mampu menembus babak 16 besar terlepas dari keberuntungan yang didapatkan waktu Oman ditahan imbang Kirgistan. Itu tidak masalah. Tetapi secara umum, kalau saudara-saudara lihat permainannya itu bagus, saudara-saudara. Punya masa depan lah. Punya prospek ke depan. Harus mengatakan dan memuji performa Indonesia sebagai tim yang punya masa depan. Saya harus jujur mengatakan itu. Saya berbeda dengan Bung siapa itu. Itu saya berbeda pendapat. Ini masa depannya bagus, saudara-saudara. Saudara-saudara perhatikan, setelah Piala Asia ini, AFC itu punya agenda lain, punya hajatan yang sama besarnya lah di level usia 23 tahun. Piala Asia U23, Piala AFC U23 yang ini adalah sebagai ajang untuk kualifikasi Olimpiade 2024 di Paris. Nah, nanti akan diselenggarakan bulan April sampai bulan Mei tahun ini. Nanti ini kan bulan apa? Januari, Februari, Maret, 3 bulan lagi, saudara-saudara. Itu ada Piala Asia U23. Dan itu nanti 3 tim, juara, runner up, dan 1 tim semifinalis yang menang di peringkat ketiga itu akan lolos langsung ke Olimpiade. Sementara tim peringkat keempatnya itu akan menjalani playoff melawan tim dari Afrika. Wakil dari Afrika. Saya nggak tahu di sana ada event apa, kemungkinan kualifikasi. Nah, itu. Dan yang menggembirakan bagi Indonesia, saudara-saudara, walaupun nanti Indonesia akan bermain melawan Qatar, akan bermain melawan Australia lagi, dan akan bermain melawan Jordania di grup A. Pertandingannya akan digelar di Qatar lagi. Tetapi kalau saudara-saudara lihat, materi pemain yang nanti akan tampil di Piala Asia U23 itu mayoritas ada di tim ini. Kita mau bilang siapa? Hernando. Hernando kipernya masih akan main. Kemudian siapa lagi? Pratama. Kemudian Rizky Ridho.
ada di situ semua. Witan, Ramadan Sananta, Hoki Caraka. Itu semua pemain U23. Saudara-saudara, bahkan termasuk Rafael Strijk, Ivar Jenner, kemudian siapa lagi? Justin Hubner, Elkan. Itu semua pemain-pemain U23 yang kebetulan aja sedang magang. Nah, saya lebih senang menggunakan istilah magang. Sedang magang, internship di tim nasional senior. Pemain-pemain seperti itu, saudara-saudara, dengan pemain-pemain seperti itu, ya otomatis masa depan Indonesia ini bagus di Piala AFC U23. Ya kita nggak usah menargetkan. Mungkin kalau kita menargetkan lolos ke Olimpiade itu ya terlalu berat lah, terlalu kurang realistis. Tetapi kalau kita misalnya menargetkan lolos ke perempat final atau tampil di semifinal, itu mungkin agak realistis. Walaupun semifinal itu juga punya peluang untuk lolos ke Olimpiade kalau kita bisa masuk ke final atau kita bisa menjadi peringkat ketiga ataupun nanti playoff misalnya. Jadi peluang-peluang itu ada kalau melihat pemain yang sekarang ini akan kemungkinan besar akan tampil asalkan tidak ada perubahan pelatih lagi. Nanti yang dimajukan pelatih ganti lagi ya. Itu yang saya rasa sih enggak sih, saudara-saudara. Saya rasa enggak. Saya rasa ini nanti Sintayong dan timnya ini akan tampil di Piala Asia. Dan dengan backbone pemain yang sekarang tampil di Piala Asia, magang di Piala Asia, tentu saja nanti di Piala Asia U23 itu Indonesia tinggal ngebut saja, saudara-saudara, meroket. Nah, kayak begitulah. Nanti ditambah dengan pemain-pemain yang tidak ikut, pemain-pemain muda, misalnya seperti si Beckham, kemudian siapa lagi Kavi, Bagas Kava. Kemudian siapa lagi tuh yang pemain dari Ferrari ya, kayak begitulah pemain-pemain yang di Liga Indonesia. Hanya saja memang saudara-saudara, ini yang sebenarnya cukup disayangkan adalah Piala Asia U23 itu tidak digelar, tidak berada dalam kalender FIFA. Ya memang itu bukan agenda FIFA juga sih, tetapi maksud saya tidak digelar pada kalender FIFA, tidak diselenggarakan pada FIFA Matchday sehingga kemungkinan pemain-pemain abroad kita, pemain-pemain keturunan kita seperti Elkan, Justin, bahkan termasuk Marcelino Ferdinand itu kemungkinan besar tidak akan bisa tampil di Piala Asia U23. Ya itu sangat disayangkan sih, hanya itu saja saudara-saudara. Tetapi selebihnya kan pemain-pemain yang lain bisa tampil, saudara-saudara. Selain Piala Asia U23, saudara-saudara, agenda ke depan ini juga masih sangat banyak, saudara-saudara. Kita masih akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Menanti bulan Maret itu ada Vietnam datang ke Indonesia. Kemudian kita juga masih menjamu Irak, main home dengan Irak, masih main home dengan siapa lagi tuh, Filipina nanti di bulan, kalau nggak salah bulan Juni. Jadi itu agendanya padat, agendanya banyak, dan itu pasti kita akan mendapatkan selain pemain-pemain yang kemarin tampil di Piala Asia, saudara-saudara, kita akan mendapatkan tambahan pemain-pemain abroad. Tom Hay, yang Hirenvin, yang proses naturalisasinya sudah selesai, sudah sumpah WNI. Sudah sumpah belum ya? Pokoknya itulah Tom Hay. Kemudian Ragnar Uratmangun, kemudian ada si Martin Paes, Nathan Choaon, JITS, saudara-saudara yang sudah pasti bisa bergabung. Kemudian nanti setelah kualifikasi Piala Dunia kita masih banyak agenda lah. FIFA Matchday juga masih banyak. Kemudian ada Piala AFF 2024 ini. Kalau Piala AFF sih menurut saya tidak perlu dengan full team lah. Cukup dengan pemain-pemain dari Liga Indonesia itu sudah cukup. Itu agenda kita banyak, dan kedepannya juga masih ada banyak event lagi, saudara-saudara. Masih ada Piala Asia 2027. Kalau sekarang pemainnya usia 20, 21, 22, 23, nanti Piala Asia 2027 itu kan pemainnya sudah semakin dewasa, sudah berada dalam masa-masa emas. Nanti masih ada Piala Asia tahun berikutnya. Jadi masa depannya panjang, saudara-saudara. Masa depannya panjang dengan pemain-pemain yang cukup muda. Masih usia 20, 21, 19. Itu masih panjang. Jadi tidak usah terlalu khawatir, saudara-saudara. Tidak usah terlalu khawatir, tidak usah terlalu menyumpahi kegagalan di kekalahan dari Australia di Piala Asia 2023 di babak 16 besar ini luar biasa, saudara-saudara.
Tapi saudara-saudara, supaya Indonesia itu tidak timnas ini tidak berubah lagi. Tidak kembali ke setelan pabrik ya, otomatis Sintayong dikasih kesempatan untuk bekerja lebih lama lagi. Ini sudah bagus. Dia sudah melatih tim ini dengan sangat bagus, mengelola tim ini sangat bagus. Tinggal dipertahankan dan ditingkatkan. Jadi nggak usah lagi diskursus kontroversi apakah Sintayong harus stay, harus out, harus kontraknya tidak diperpanjang atau diganti dengan siapa? Jose Mourinho atau diganti dengan Jurgen Klopp atau diganti dengan Javi Hernandez. Nggak usah kayak gitu, sudah. Ini Sintayong timnya ini sudah benar, dia sudah on the track. Nah, sudah berada di rel, sudah berada di jalurnya dengan pencapaian, dengan performa di Piala Asia ini dia sudah berada di bagus lah. Sudah tinggal jalan aja, kemudian nanti kan pasti dia melakukan evaluasi kelebihan dan kekurangan. Dia butuh tambahan pemain. Pasti akan dipanggil lagi pemain siapa kira-kira yang bisa menempati posisi ini. Karena cara mainnya juga bagus, spiritnya juga bagus, fighting spiritnya juga bagus, mentalitasnya juga bagus. Kemudian cara dia bermain juga bagus. Jangan dilihat dari hasil. Jangan dilihat dari hasil. Keberhasilan kita itu kalau di Asia itu kita mengalahkan sesama tim dari Asia Tenggara. Kita mengalahkan Vietnam itu sudah bagus, sudah prestasi. Kalau kita harus mengalahkan Australia, harus mengalahkan Jepang, harus mengalahkan Irak, ya mungkin butuh waktu, saudara-saudara. Butuh waktu mungkin 5 tahun lagi, 2-3 tahun lagi mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Ya itu, yang paling penting itu kita bisa mengalahkan Vietnam. Dan ini masa depan bagus, jadi harus dipertahankan. Jangan lagi lah sudah diganggu-ganggu, disuruh out, dievaluasi apa. Kalau mau beri masukan, beri masukan aja. Misalnya, pemain siapa yang harus dipanggil, pemain apa yang harus dicoret. Nah, itu aja masukannya, hanya sebatas itu. Kemudian taktik apa yang seharusnya diberikan, disarankan kepada Sintayong. Kemudian lawan itu punya kelebihan, kekurangan seperti apa. Itu aja yang harus, kalau mau mengkritik yang kepada Sintayong disarankan seperti itu. Jangan, nggak usah lagi dipermasalahkan ini lokal, ini bukan lokal. Ini pride. Nah, kayak begitu, saudara. Saudara-saudara, terakhir harapan saya kepada tim nasional ini tolong dijaga dan jangan dipolitisasi. Karena ini sekarang musim pemilu, musim kampanye. Bentar lagi ada pilpres, ada pemilihan legislatif, ada pemilihan lurah, ada pemilihan kepala daerah semua. Jadi tolong jangan dipolitisasi. Pak Erick Thohir, kalau Anda mau kampanye, Anda mau politik, ya silahkan politik. Nggak usah tim nasional prestasinya, nggak usah dibawa-bawa lah. Nggak usah dipromosikan, nggak usah. Jadi ini kasihan, ini harus dipelihara. Kalau mau politik, ya politik aja. Nggak usah membawa-bawa tim nasional Indonesia. Karena kasihan para pemain. Pemain nggak paham. Pemain tahunya hanya main. Supporter itu juga niatnya hanya mendukung tim nasional, nggak peduli urusan-urusan politik. Jadi itu pesan saya. Karena kalau sekali Anda sudah menggunakan tim nasional Indonesia untuk kepentingan politik, selesai sudah karir Anda di sepak bola. Masyarakat akan apatis. Dan ketika masyarakat akan apatis, supporter akan apatis, mereka nggak akan lagi dukung timnas. Dan itu kasihan. Progres yang didapatkan di Piala Asia itu akan hilang seketika. Mereka pasti akan kecewa berat. Karena yang pendukung tim nasional itu ya dari berbagai golongan. Dari kelompok merah, putih, hijau, kuning, jingga, orange, apalagi abu-abu, biru toska, semua. Jadi nggak usah dipolitisasi, tolong ini permintaan saya, nggak usah dipolitisasi. Kalau Anda mau kampanye mendukung salah satu pasangan calon, ya dukung aja dengan keberhasilan Anda misalnya di manalah, di LSM atau di pemerintahan, tapi nggak usah dibawa-bawa ke sepak bola, nggak usah. Ini pesan saya, jangan sampai itu dilanggar, karena ini bahaya sekali. Supporter kita, masyarakat kita itu kritis. Mereka nggak mau tim nasional Indonesia itu dikotori oleh kepentingan politik. Sudah cukuplah belajar dari apa yang dilakukan Nurdin Halid dulu waktu tahun 2000 berapa ya? 2009 atau 2000 berapa? Ya pokoknya itulah Nurdin Halid. Jadi jangan diulangi seperti itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas.
semua kita bahas tentang performa tim nasional Indonesia selama Piala Asia 2023. Performa yang menurut saya keren, bagus, luar biasa dengan target yang mencapai babak 16 besar terpenuhi dan cara bermainnya. Wah, cara yang paling penting itu kalau menilai sebuah tim itu adalah dari cara bermainnya. Hasil itu ya penting, tetapi menurut saya jauh lebih penting cara bermain, cara para pemain bersikap, habit, attitude. Itu, dan terlihat sekali para pemain Indonesia itu main benar-benar seperti singa yang menyerang, yang bertahan dengan sangat baik melawan Australia. Terbukti Australia itu kesulitan, saudara-saudara. Kalau nggak ada golnya yang pertama itu Jackson Irvine yang nggak mantul ke kakinya Elkan Bagot, mungkin hasilnya lain. Dan 2 gol Australia di menit terakhir itu kan memang sudah kondisinya sudah menit-menit terakhir. Jadi ya normal kalau itu terjadi gol. Ya secara umum overall mungkin saja ball possession-nya kalau menurut saya secara objektif itu ball possession-nya 50-50. Peluang Indonesia juga ada, passing-nya juga bagus, pressing-nya juga luar biasa ketat, dan saya rasa Indonesia punya masa depan yang bagus karena mayoritas pemain ini nanti akan tampil di Piala Asia U23 di bulan April sampai Mei, saudara-saudara. Itu adalah ajang untuk kualifikasi menuju Olimpiade 2024 di Paris. Keren, saudara-saudara, keren. Terima kasih Bung Towel, terima kasih. Dan saya rasa sudah cukup pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, saudara-saudara. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang buatan Cina. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermutu, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!